Assalamualaikum, kembali lagi di channel Mamil. Ya, Mamil ini sekarang ditemani oleh Mbak Ria. Hai Mbak Ria. Ya, kebetulan Mbak Ria ini pecinta tanaman ya, pecinta tanaman. Tapi ternyata ada juga pecinta olahraga. Iya. Olahraga ya, banyak cintanya ya. Selain itu juga ini banyak kalian bisa lihat ada yang mondar-mandir, agak narsis ya, agak narsis. Nih yang ini terutama namanya siapa Mbak Ria? Gelbio. Gelbio tuh, manja ya, dia pengen masuk kamera juga. Pecinta cat lovers juga. Tapi yang Mamit ingin bahas adalah olahraganya ya. Iya. Iya, mau minum. Iya, jangan ya. Ini ada mic soalnya ya. Oke. Iya, Mbak Ria ini olahraga apa sih Mbak Ria? Saya dari muda memang senang olahraga. Basket, karate, Karate. volley, handball, macam-macam lah. Nah, cuman suatu waktu pernah saya lagi nonton TV suka tiduran di lantai gitu kan. Terus saya mau berdiri tuh kok susah banget gitu loh. Itu umur saya baru 40-an pada kok kayaknya tegang terus berdirinya Daerah pelan-pelan. mana? Kaki pertama guys, ya. ya. Mau berdiri itu susah gitu. Terus tiba-tiba saya ngomong sendiri, wah kayaknya nih gue perlu yoga gitu. Padahal sebenarnya nggak tahu yoga tuh apa tuh belum tahu. Taunya yoga tuh cuma meditasi gitu kan ya. Terus akhirnya seminggu kemudian ada ponakan saya ngajakin yoga di rumah sepupu saya. Terus saya langsung mau. Nah sampai saya akhirnya jatuh cinta. Pertama karena waktu pernah saya lagi mau flu berat gitu ya, nggak enak banget badannya. Terus saya yoga, jadi ada gerakan namanya Surya Namaskar. Waktu itu Surya Namaskarnya 40 kali yang cepat ya. Nah setelah itu saya keluar, saya ngerasa keringatnya tuh nggak berhenti dan maaf banget ya audiens, saya tuh ngerasa bau gitu loh badan saya, jadi rupanya toksinnya keluar dan jadi detox ya Surya Namaskar itu. Terus sampai saya risih deket orang, setiap orang deketin saya kabur gitu ya, ngerasa badan basah dan alhamdulillah nggak jadi flu-nya gitu loh. Oh gitu guys. Iya. Mungkin penonton nggak ada belum ada yang tahu mungkin ya Surya Namaskar, mungkin bisa lihat di YouTube juga ya, gerakan Surya Namaskar ada 14 ya. Ada berapa pose gerakannya? Ya, tergantung sih, ada 13 ada 14. Ya gitu, bisa dilihat ya. Cuma kita ngobrol-ngobrol santai nih Mbak Ria. Akhirnya ternyata kesimpulannya Mbak Ria itu tertarik yoga berawal dari nggak enak badan sama susah berdiri ya, karena kaki. Kan saya nggak punya anak ya, jadi tidak menyusui, akibatnya sering muncul kiste di payudara saya. Jadi kerja saya itu setiap kali harus ke dokter periksa USG atau mamo ya kan, terus kasih obat gitu terus, nggak hilang. Akhirnya saya pikir, terakhir saya ke dokter saya liatin nih obat, waktu itu saya udah yoga baru sebulan lah gitu ya. Saya liatin nih obat, terus saya buang ke tong sampah. Terus udah gitu waktu saya mulai yoga tuh bulan Maret, itu saya periksa bulan April ya kan. Terus 3 bulan kemudian bulan Juni gitu ya, saya tuh periksa lagi. Ternyata kistenya tuh mengecil ya kan. Terus dokternya tanya, radiolognya nanya, kamu ke dokter siapa gitu kan ya. Saya bilang saya nggak ke dokter gitu. Kamu minum apa? Saya nggak minum apa-apa. Nah kok bisa, dia lihat kedua fotonya gitu ya, hasilnya kok mengecil. Saya yoga dok. Langsung dia bilang terusin gitu. Disitulah saya jatuh cinta sama yoga, dan bulan November diperiksa lagi hilang kistenya gitu loh. Gitu ya. Jadi yang saya lakukan tuh adalah pernafasan dan Surya Namaskar itu setiap hari gitu. Yang paling penting ya setiap hari itu ya. Oke, ini ada sedikit lucu-lucu karena kucingnya lagi main-main. Oke,
Ya, jadi berarti yoga itu dapat menyembuhkan juga Iya, ya, iya. memperbaiki metabolisme, memperbaiki Iya. hormon Iya, kita ya. iya. Oke, apalagi itu 40 tahun menjelang menopause mungkin. Iya, ya. benar. Ya, tapi kita bukan menganjurkan untuk tidak minum obat sebenarnya ya, tapi ini sebuah curahan hati, pengalaman ya, Pengalaman saya, bahwa ya. sebenarnya tidak perlu minum obat kalau memang rajin beryoga. At least metabolisme dalam tubuh kita tuh Betul. bagus. Betul. Karena yoga itu kan Melancar. memfix organ dalam tubuh kita. Mereparasi. Iya, mereparasi memfix organ-organ dalam tubuh Iya, kita. betul. Jadi otot-otot yang kaku Iya. jadi lentur. Kenapa harus lentur otot kita? Ya supaya peredaran darahnya lancar. Oke. Gitu. Gitu guys. Jadi memperbaiki aliran darah, memperlancar aliran darah, terus stretching, metabolisme, hormon, otot kita juga menjadi bagus Iya. ya. Jadi kita apalagi udah menjelang masa tua tuh kadang-kadang udah aduh. Iya. Kalau dari Saya duduk ke tuh- berdiri, Saya yoga baru umur 40-an. Saya nyesel kenapa baru kenal yoga di umur segitu. Kenapa nggak dari muda gitu. Iya. Oke. Kalau Mbak Ria sendiri meditasi juga. Meditasi juga. Itu gimana sih? Kita pengen tahu nih, meditasi kan ada berbagai cara ya. Kalau Mbak Ria gimana meditasinya? Ya, di luar pun orang meditasi tuh berzikir. Jadi Iya. misalnya happiness atau healthy. Jadi itu udah kayak zikir di dalam Islam gitu Iya, ya. iya. Jadi saya kalau ada masalah saya duduk di tempat yang tenang, saya tutup mata, saya meditasi dengan zikir dan setelah paling minimum tuh setengah jam. Habis itu saya ngerasa rilis ya, masalah saya tuh rilis dan ada Relax relax ya. Lebih tenang jadi. Tenang, iya. Dan lega. Saya ingat dulu waktu masih kerja lagi kesel nih sama bos saya. Terus saya biasanya marah-marah, terus biasanya kita kan kalau marah dada itu Debar-debar. berdebar-debar terus menggebu-gebu ya rasanya. Akhirnya saya pergi ke tempat dapur, saya duduk, saya atur nafas, saya balik ke meja saya, tenang saya. Gitu. Oh, dengan bermeditasi. Iya. Ya, Mami juga pernah baca ya, meditasi itu bukan berarti hanya duduk terus ngelamun. Sebenarnya meditasi itu Bikin ngantuk kalau begitu. Iya, meditasi itu justru berzikir. Bisa di mana aja. Iya. Bisa di dalam bus kita bermeditasi. Iya. Itu sebenarnya membuat kita lebih tenang ya, lebih tenang juga ya. Mbak Ria, Mamir pengen tahu nih aliran yoga yang Mbak Ria anut. Kan katanya macem-macem nih ya aliran Iya. yoga ya. Saya waktu itu ikut kursus sama Anne Barons, dia itu kebetulan alirannya apa namanya tadi? Hatha, Ashtanga, Iyengar. Iyengar, dia Iyengar. Terus saya ternyata tertarik banget sama Iyengar. Itu cuman kalau Ashtanga kan dia lebih gemulai ya. Iya, Kalau iya. Iyengar tuh benar-benar Detail. ditarik gitu. ya. Otot kita tuh benar-benar dikerjain gitu. Iya. Jadi saya jatuh cinta sama Iyengar gitu. Oh, Iyengar ya. Dan kalian kalau mau coba yoga, apa syaratnya? Jangan memaksakan ya kalau nggak salah. Iya, jadi kalau gerakan yang diajukan sama guru kita atau instruktur jangan dipaksa. Misalnya instrukturnya bilang 10 kali, saya kan kuat cuma 5 kali, it's okay. Karena tubuh manusia itu beda-beda. Sesuai kemampuan individu ya. Iya. Sesuai kemampuan individu. Iya. Oke. Mbak Ria ngajar juga. Pandemik ini lagi berhenti. Soalnya agak berbahaya, resiko Iya. tinggi karena kita tarik dan buang nafas. Iya, ya. betul. Ya, tarik dan buang nafas. Oke, terus jadi Mbak Ria yoga sendiri di rumah kali ya? Iya, yoga sendiri. Supaya tetap fit ya. Iya. Kalau perlu yang biasanya sehari sekali mungkin sehari 2 kali ya. Karena imunitas yang daya tahan tubuh Iya. menghindari Saya COVID. pagi sore biasanya. Pagi sore ya. Nah, stretching aja saya pada supaya nggak kaku ya. Iya. Nah, ini orang awam selalu beranggapan yoga itu terbang. Jadi kita duduk kita terbang karena mungkin itu tingkat tinggi ya, Iya, tingkat yang tinggi ya. Tapi pada dasarnya yoga itu lebih ke stretching ya Iya. dan atur nafas. Iya, nafasnya harus benar. Harus Nafasnya berkolab itu kolab. nafas perut. Oh, nafas perut. Jadi karena kita terbiasa yoga nafas perut, jadi hari-hari kita juga nafas perut, Iya, ya iya. kan?
Karena kalau biasanya kita nafas cuma sampai dada. Yang sini kan banyak sel-sel yang membutuhkan juga oksigen. Betul. Gitu loh. Jadi Nutrisi ya, nutrisi. Ya, jadi benar-benar dari perut tariknya gitu loh. Seperti orang tidur juga napasnya pasti perut ya. Iya. Biasanya gitu atau bayi-bayi tuh. Bayi itu lahir napasnya napas perut. Tapi Mama juga pernah lihat kalau kucing meong tuh juga perut ya. Meong gitu, meong gitu. Ya Kucing kalau perhatiin kucing tidur emang dia napasnya napas perut. meong juga suaranya tuh dari perut. Iya. Ini nggak tahu ya, mungkin kucing kalian beda ya sama kucing Amir. Ya. Jadi guys, yoga itu banyak sekali manfaatnya. Benar. Kalau bisa memperbaiki sel tubuh, Iya. karena oksigen banyak masuk itu sebagai nutrisi untuk sel-sel tubuh. Oke? Iya. Jadi memperbaiki, kemudian menstimulasi organ-organ tubuh, Iya. merangsang ya. Jadi Nah, kalau dalamnya bagus kan keluarnya juga bagus gitu. ya, makanya Mbak Ria selalu dibilang, Mbak Ria umurnya berapa kok awet muda sih? Rupanya rajin yoga ya, tanpa harus terlalu merawat. Ternyata itu dengan sendirinya keluar. Iya. Inner beauty. Inner beauty. Oke, Mbak Ria, Mamir mau nanya, ada nggak sih satu aja gerakan membuang toksin? Buang toksin biasanya nafas ya, cuman Boleh sedikit aja kasih contoh? 3 kali nafas. nafas ya. Pakai masker aja ya. Pakai masker ya. Oke, sebentar. Jadi Udah. pas buang toksin yang saya pelajari dari orang India langsung, ya guru dari India adalah karena kita kan nafasnya nafas perut ya Mbak Mira. Jadi ini ya, saya taruh tangan saya di perut. Jadi tarik nafas tuh pasti perut digembungkan. Terus buang. Dan itu ada 3 hitungan, ada yang pelan, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, yang cepat itu saya waktu belajar itu saya sampai kayak pingsan, tertidur. Terus yang lain udah mulai gaya lain, saya masih tertidur. Saya kebangun, saya kaget, saya bilang sama guru saya, maaf ya, saya tertidur. Nggak apa-apa, bagus katanya. Itu berarti benar-benar Relax. buang toksinnya. Oh, gitu. oke. Jadi nafasnya itu Cepat ya. ini sedang, ini sedang. Oh, jadi tarik nafas, gembungin. Tarik, buang. Tapi kalau bisa di udara yang terbuka ya, dan tidak ada orang lain ataupun binatang lain, karena bisa tertular. Misalnya kita punya penyakit apa gitu. Atau lagi flu, kita deket-deketan sama-sama buang toksin sebagai jangan. Ya, jadi saya pernah ngalamin, saya belajar buang toksin itu di dalam ruangan. Gitu ada kucing saya. Memang waktu itu juga kita makannya diatur ya, jadi benar-benar Ya itu. makan yang vegetarian ya. Jadi saya waktu itu toksinnya keluarnya, maaf banget ya, saya diare. Tapi saya terus latihan buang napas. Nggak lama kemudian kucing saya itu ikut diare. Jadi saya tanya sama guru saya, kenapa kok kucingnya? Kamu ngapain di ruang? Jangan di dalam ruangan. Di luar. Di luar, udara terbuka gitu loh. Jadi lebih gitu. Atau nggak dibuka lah pintu, jadi si Ventilasinya. toksinnya tuh keluar. Iya. Oke. Ya. Jadi guys, kalian boleh deh coba yoga, tapi sebaiknya ada instruktur ya. Karena Untuk kalau awal iya. karena bisa cedera nantinya. Ya. Ya itu semua melalui proses, jadi nggak bisa langsung melipet-lipet atau apa badannya. Semua harus melalui proses dan jangan dipaksakan. Iya. Gitu. Nah, jadi ada yang habis yoga dia lebih kayaknya bersemangat, berenergik, ya kan? Ada lagi yang habis yoga dia lemas, ngantuk. Oke. Itu ya 2 itu. Terus ya gitulah. Kalau saya kebetulan kalau tiap habis yoga kayak nggak bisa tidur gitu. Semangat. Energik gitu. Iya, energik, ya. Sampai teman-teman saya bilang, kok nggak ada capeknya sih lo? Iya. Ngantuk nih gitu. Ya. Usia berapa baru mulai yoga? Saya mulai yoga 43. Tapi yang lain bisa yoga umur muda, bayi gitu. Umur nggak terbatas ya kalau untuk yoga ya, mau kurus, mau gemuk, mau sedang, nggak masalah.
Karena kan yang di fix itu organ dalam gitu loh. Ya, ya. Ya, Mame juga lihat bayi pun yoga, tapi mungkin dibantu instrukturnya stretching, naikin kaki, tangannya diginiin gitu. Itu bagian dari yoga sebenarnya ya. Dan sebaiknya lagu yoga juga yang tenang ya. Jangan lagu disco guys, atau lagu reggae. Jadi nggak fokus, karena yoga sendiri itu artinya dari yuj ya, dari bahasa Sanskerta, menyatukan antara mind, body, and soul ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Ria lagi gerakan pose yoga, tapi pikirannya kemana-mana, itu nggak maksimal yoganya. Jadi harus benar fokus mind, body, and soul. Itu harus biasanya menyatu. biasanya mind and body dulu ya. Jadi mind itu cara misalnya gerakan apa, terus bodinya kan digerakkan. Nanti lama-lama kalau dua ini udah menyatu sampai ke soulnya, nah itu dia. Gitu, baru bisa meditasi tuh enak banget, bisa macam-macam lagi. Iya. Ingat ya guys, Jangan sayang. semua melalui proses, nggak bisa instan ya. Nggak bisa. Oke deh, makasih banyak Mbak Ria ini cat lovers, pencinta tanaman hias dan pencinta yoga. Salam buat para yogi. Ya, salam buat Halo para yogi. Jangan berhenti berlatih. Jangan semangat terus. Yang kemarin-kemarin udah sempat yoga terus berhenti karena pandemi ya, nggak bisa instrukturnya datang atau gimana, atau nggak bisa ke tempat yoga. Kalian tetap harus semangat di dalam rumah. Ya, Lakukan gerakan-gerakan Surya Namaskar atau apapun yang kalian pernah diajarkan, tapi perlahanan aja ya, jangan dipaksakan. Ya. sebenarnya kan orang suka bilang nomor satu pemanasan gitu ya. Cuman sebenarnya dengan langsung Surya Namaskar itu juga udah merupakan pemanasan. Betul banget. Nah, kalau ini mic-nya guys, lihat nih. Sayang, jangan Bukan ada gerakan downward facing dog. Ya. Ini downward facing cat. Kalau kan biasanya Ya, cat pose. cat pose. Ada cat pose. Jadi sebenarnya gerakan yoga tuh diambil dari Gerakan binatang dan alam. Iya, betul. Kayak ada tree pose ya kan? Tree pose tuh pohon ya. Pohon. Cat pose yang relax gitu, atau begini. Kalau downward facing dog yang begitulah pokoknya, kalian bisa cari tahu. Tapi kalau kalian ingin diinstruksikan oleh Mbak Ria, bisa hubungi Instagram Mbak Ria ya. Boleh. Ke DM-nya. Nama Instagramnya apa Mbak Ria? Ria Pintasari. Di sini nih, Ria Pintasari. Kalau kalian mau nanya lebih lanjut, bisa hubungi via DM. Oke? Sekian dulu kali ya. Apa ada lagi? Enggak ya? Nggak ada dulu aja. Dan ini juga Kalau nggak ada habisnya ceritanya. Iya benar, karena yoga tuh emang luas sekali. Dan kalian akan menemukan titik cintanya yoga tuh. Apalagi kalau udah ngerasain bergunanya buat tubuh faedahnya kita, ya. kan? Biasanya prosesnya 1-3 bulan ya. Baru muncul tuh misalnya punya penyakit baru keluar kali ya. Baru muncul gitu ya. Kalau punya penyakit, jadi waktu saya belajar buang toksin ini, jadi ada ibu-ibu udah tua ya, dia biasa aja, dia emang punya penyakit gitu, nggak pernah dianggap gitu kan. Nah waktu hari pertama itu dia sesak napas, ya kan. Sampai hari kedua kita latihan, itu dia dipapah. Oke. Ya. Sampai dia bilang, ini kenapa saya begini nih, gara-gara yoga gitu kan ya. Tapi instrukturnya bilang, ini bukan karena kita latihan buang toksin gitu kan. Jadi toksinnya keluar, jadi yang nggak penyakitnya ada di dalam tuh keluar dulu. Penyakit itu keluar baru di fix sama yoga. Jadi lebih cepat ketahuan penyakitnya. Ada lagi satu murid saya yoga bapak-bapak. Terus baru sebulan ikut yoga, tiba-tiba dia muncul bengkak. Oke. Ya, ternyata dia kena kanker tiroid. Kanker tiroid ya. Terus dia ngadu ke dokternya, ini saya gara-gara yoga katanya gitu ya. Saya jadi begini. Langsung dokter bilang, salah kamu, karena kamu yoga penyakit itu keluar, jadi cepat diketahui. Gitu ya. Iya. Jadi bukan karena yoganya, tapi yoga itu membantu mempercepat indikasi bahwa ternyata
murid Mbak Ria ini punya penyakit kanker tiroid ya? Iya. Oke, bagus. Keluar kalau dia diem aja kali di dalam kan Iya. lebih bahaya kan. Lebih nyebar lagi nanti Iya. kemana-mana. Iya. Oke guys, mungkin sekian dulu dari Mame dan Mbak Ria. Semoga bermanfaat ya pengalaman Mbak Ria ini. Dan ingat sekali lagi, yoga itu harus sesuai kemampuan. Bisa jadi orang tua lebih lentur, anak muda lebih kaku, itu bisa. Tergantung kuantitas ya. Iya. Berapa kali dia latihannya gitu Bisa ya. juga karena bentuk dari ototnya. Oke, ya. Jadi kayak pelari itu disuruh angkat kaki ke atas lurus itu nggak bisa. Pelari. Karena ototnya udah terbentuk gini kan ya, di sininya tuh terbentuk begitu. Jadi untuk supaya diluruskan itu susah banget buat dia, derita banget gitu loh. Lari karena maling juga susah berarti. Cut ya. Coba deh maling bisa nggak lu kaki nggak bercanda, jangan. Oke deh, see you, bye bye. Terima kasih cat lovers, terima kasih pecinta tanaman hias, terima kasih buat para yogi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kemana-mana betapa manfaatnya yoga itu luar biasa. Iya. Oke, see you, bye bye. Ditunggu DM-nya ya. Oh ya, ditunggu DM-nya. Siapa tahu mau diajarkan Mbak Ria. Iya. Tapi sebelumnya ceritakan dulu apa punya hipertensi, Iya. diabetes mellitus atau penyakit jantung, karena ada beberapa Gerakan ya. yang tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk penderita yang tadi disebut. Ya, oke, see you, bye bye. Assalamualaikum. Namaste. Namaste.